semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Kembali lagi bersama Bu Guru Made di channel Diaries Channel. Ya, kita akan belajar kembali tentang pendidikan agama Hindu dan budi pekerti kelas 2. Nah, anak-anak, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, seperti biasa, mari kita mengawali dengan mengucapkan salam Om Swastiastu. Tidak lupa, mari kita ucapkan doa bersama sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini. Mari, Mustika Rana di depan dada, mari kita ucapkan bersama-sama Om Awigenam Astu Nama Sidam. Ya anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar tentang atribut Dewa Trimurti. Nah, masih ingatkah kalian pengertian Trimurti dalam agama Hindu? Ya, Trimurti adalah 3 perwujudan dari ide Sang Hyang Widiwasa. Masihkah ingatkah kalian tentang bagian-bagian Trimurti? Ya, Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang atribut Dewa Trimurti. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, anak-anak atau siswa mampu mengetahui atribut-atribut Dewa Trimurti. Kemudian siswa mampu menguraikan atribut-atribut Dewa Trimurti. Dan yang ketiga, siswa mampu mengelompokkan atribut-atribut Dewa Trimurti. Nah, anak-anak, kita mulai yang pertama dengan atribut Dewa Brahma. Nah, coba perhatikan gambar yang Bu Guru beri. Ya, Dewa Brahma terdiri dari 4 muka, yaitu yang sering disebut dengan catur muka, dan juga berlengan 4. Nah, anak-anak, atribut-atribut Dewa Brahma yaitu yang pertama, aksara suci Dewa Brahma dilambangkan dengan ang. Kemudian senjatanya disebut dengan gada. Kemudian wahananya yaitu angsa, dan warna dari Dewa Brahma yaitu warna merah. Nah, kemudian sakti atau kekuatan dari Dewa Brahma yaitu Dewi Saraswati. Nah, Dewa Brahma menguasai arah ya dalam arah mata angin. Dewa Brahma menguasai arah selatan. Selatan sering juga disebut dengan Daksina. Tempat persembahyangan, masih ingatkah kalian tempat persembahyangan dari Dewa Brahma? Ya, Dewa Brahma dipuja di pura desa atau juga sering disebut dengan Balai Agung. Nah, Dewa Brahma merupakan juga simbol dari api atau sering juga disebut dengan Agni. Nah, inilah gambar Dewa Brahma ya anak-anak ya. Ya, beliau duduk di teratai. Kemudian sakti Dewa Brahma yaitu Dewi Saraswati. Ya, Dewa Brahma ingat ya bertugasnya menciptakan alam semesta. Kemudian saktinya Dewi Saraswati, Dewi ilmu pengetahuan. Nah, inilah gambar Dewi Saraswati yang merupakan sakti dari Dewa Brahma. Nah, ini angsa adalah kendaraan dari Dewa Brahma atau wahana dari Dewa Brahma. Ya, anak-anak semuanya, yang nomor 2 kita akan bahas kembali tentang atribut dari Dewa Wisnu. Masih ingatkah kalian? Dewa Wisnu adalah perwujudan dari ide Sang Hyang Widiwasa yang bertugas memelihara dan melindungi alam semesta. Nah, perhatikanlah gambar yang Bu Guru beri. Nah, di sini anak-anak dapat perhatikan Dewa Wisnu beserta dengan saktinya. Nah, mari kita sebutkan sama-sama atribut-atribut dari Dewa Wisnu. Yang pertama, aksara suci Dewa Wisnu dilambangkan dengan huruf U atau sering juga disebut dengan ung ya.
Kemudian bersenjata cakra sudarsana. Ya, cakra ini ya dipegang oleh Dewa Wisnu. Ya, seperti gambarnya seperti gerigi ya yang berputar ya. Kemudian wahana dari Dewa Wisnu yaitu burung Garuda. Ya, burung Garuda ya. Nah, lambang dari negara kita pun juga diambil dari Dewa Wisnu yaitu burung Garuda. Nah, burung Garuda merupakan kendaraan atau wahana dari Dewa Wisnu. Nah, kemudian warna dari Dewa Wisnu yaitu disimbolkan dengan warna hitam ya. Kemudian sakti atau kekuatan dari Dewa Wisnu dalam wujud feminimnya ya disebut dengan Dewi Sri atau sering juga disebut dengan Laksmi ya. Nah, kemudian yang keenam, simbol dari Dewa Wisnu ya. Dalam arah mata angin Dewa Wisnu ya, Dewa Wisnu menguasai arah utara ya. Arah apa anak-anak? Utara. Kemudian, nah masih ingatkah kalian tempat pemujaan dari Dewa Wisnu ya? Tempat pemujaan dari Dewa Wisnu ya, beliau dipuja di Pura Puse ya. Nah, setiap desa Pekraman memiliki pura yang untuk memuja Dewa Wisnu yaitu Pura Puse. Kemudian simbol selanjutnya ya, Dewa Wisnu merupakan simbol dari ya air. Nah, air mempunyai kekuatan memelihara, menumbuhkan, dan mengembangkan kehidupan. Nah, coba bayangkan ya, kalau tidak ada air pasti ya dunia ini akan menjadi kering dan tidak subur. Nah, Dewa Wisnu sebagai pemelihara alam semesta, beliau disimbolkan dengan air juga. Nah, air ya yang dapat menumbuhkan ya, yang dapat menyegarkan, kemudian mengembangkan alam semesta ya, sehingga ya alam semesta pun menjadi subur ya, tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia dapat hidup. Mari kita lanjut ya, atribut dari dewa yang selanjutnya dalam bagian dari Dewa Trimurti ya. Yang ketiga yaitu Dewa Siwa. Nah, anak-anak perhatikan gambar yang Bu Guru beri. Di sini adalah Dewa Siwa beserta dengan saktinya. Kemudian beliau juga ya dikisahkan memiliki putra ya. Nah, mari kita sebutkan bersama-sama aksara suci dari Dewa Siwa ya, yaitu beliau disimbolkan dengan ya huruf M, yaitu diucapkan mang ya. Nah, anak-anak, beliau bersenjatakan Padma Anglayang. Nah, juga disebut dengan Trisula. Inilah ya, ini senjata beliau Trisula. Kemudian wahana dari Dewa Siwa yaitu lembu Nandini ya. Kemudian warna beliau disimbolkan dengan pancawarna. Pancawarna ini ya disebut juga dengan, kalau bahasa Balinya, berumbun ya. Pancawarna 5 warna nike sering juga disebut dengan berumbun. Nah, anak-anak, sakti beliau, kekuatan beliau juga disebut dengan Dewi Durga atau Dewi Uma. Nah, Dewi Durga atau Dewi Uma ini ya, beliau juga sering disebut dengan Dewi Parwati ya. Kemudian dalam arah mata angin. Arah mata angin beliau menguasai arah tengah atau sering juga disebut dengan Madya. Nah, kemudian
Anak-anak, masih ingatkah kalian tempat pemujaan dari Dewa Siwa? Ya, tempat pemujaan dari Dewa Siwa yaitu Pura Dalem. Nah, kemudian beliau juga disimbolkan ya sebagai simbol angin. Ya, anak-anak, itulah atribut-atribut dari Dewa Siwa. Nah, di sini ya beliau memiliki sakti yaitu Dewi Durga atau disebut dengan Dewi Uma. Nah, kalau di sini gambarnya ada singa, ini adalah wahana dari saktinya yaitu Dewi Uma atau Dewi Durga. Ya anak-anak, selain simbol-simbol atau atribut ini, Dewa Siwa juga sering disebut memiliki trinetra. Anak-anak tahu apa itu trinetra? Ya, trinetra yaitu mata ketiga. Nah, anak Dewa Siwa yaitu memiliki simbol yaitu memiliki 3 mata, yakni ya ini 2 matanya, kemudian di dahinya memiliki mata lagi satu ya. Nah, itu disebut dengan trinetra. Kemudian di gambar ini juga anak-anak dikisahkan juga bahwa Dewa Siwa dan saktinya memiliki putra yang bernama Ganesa. Ganesa itu ya adalah putra dari Dewa Siwa. Nah, Ganesa ya memiliki Ganesa ini ya kan juga lambang dari dewa yang memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan. Ya, adalah dewa kecerdasan dan kebijaksanaan. Ya, baiklah anak-anak semuanya. Ya, di dalam agama Hindu khususnya di Bali, ya atribut-atribut Dewa Trimurti atau Trimurti ya dilambangkan dalam sarana persembahyangan. Dilambangkan dengan apa? Ya, porosan. Nah, anak-anak, ya baik anak-anak ibu yang perempuan maupun yang laki-laki, ketika anak-anak membuat sarana persembahyangan seperti kuangen, canang, ya, anak-anak tidak boleh lupa ya mengisikan dalam sarana persembahyangan tersebut yaitu porosan. Nah, porosan merupakan lambang dari Trimurti. Nah, ini adalah gambar untuk alat-alat membuat porosannya. Ada daun sirih, ada buah pinang, kemudian ada juga kapur atau juga sering disebut dengan pamor ya dalam bahasa Balinya. Nah, simbol-simbol semuanya ini memiliki arti ya. Nah, yang pertama buah pinang, lambang dari Dewa Brahma, karena ketika kita oleskan warnanya berwarna merah. Kemudian daun sirih, ya daun sirih merupakan lambang dari Dewa Wisnu. Kemudian kapur atau pamor ya merupakan lambang dari Dewa Siwa. Nah, anak-anak, macam-macam porosan anak-anak bisa lihat di sini bentuknya. Ada porosan silih asih, ada porosan tampelan, dan ada basit tampelan. Ya, ketika anak-anak membuat sarana persembahyangan, anak-anak tidak boleh lupa dengan porosan karena merupakan lambang dari Trimurti. Ya, anak-anak semuanya, ya demikianlah pembelajaran hari ini terkait dengan materi atribut-atribut dari Dewa Trimurti. Ya, bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan hubungi Bu Guru nggih. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, tidak lupa marilah kita mengucapkan doa penutup pembelajaran. Ya, asana. Mari kita ucapkan doa bersama-sama. Om Dewa Suksema Parama Acintya Yanama Swaha. Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya.